dari firman yang udah saya renungkan sama saya rangkum tentang worship atau penyembahan kepada Tuhan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang satu hal yang sangat penting dalam kehidupan percaya, yaitu worship atau penyembahan kepada Tuhan ini. Seringkali kita mendengar kata worship, kita langsung berpusat atau berpikir tentang musik di gereja, lagu pujian, di musik, penyanyi, atau suasana ibadah. Tapi sebenarnya worship atau penyembahan ini jauh lebih dalam daripada itu. Bukan hanya soal lagu atau musik, tetapi penyembahan ini adalah lebih kepada sikap hati kita kepada Tuhan. Jadi banyak orang bisa menyanyikan lagu rohani, tapi belum tentu mereka benar-benar menyembah Tuhan. Begitu juga karena penyembahan yang sejati datangnya dari hati yang sungguh-sungguh akan mengenal Tuhan. Dari asaran Tuhan ada beberapa poin yang tentang worship ini. Yang pertama yaitu penyembahan berasal dari hati. Yesus menjelaskan tentang penyembahan seperti disebutkan dalam Injil Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yang dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam ayat ini jelas lihat bahwa Yesus mengatakan bahwa penyembahan harus dilakukan di dalam roh dan kebenaran. Jadi sangat jelas artinya bahwa penyembahan bukan hanya sesuatu yang dilakukan secara lahiriah, tetapi sesuatu yang datang dari roh kita. Jadi kita bisa saja menyanyi dengan suara keras, tapi jika hati kita memikirkan hal lain, juga kita bisa berdiri dalam ibadah, tetapi pikiran kita penuh dengan kekhawatiran. Jadi, Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan secara lahiriah, tetapi Tuhan melihat dengan hati kita. Lalu yang kedua, penyembahan itu adalah respon terhadap kasih Tuhan. Kita menyembah Tuhan bukan supaya Tuhan mengasihi kita, tetapi kita menyembah Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Seperti dikatakan dalam Injil 1 Yohanes 4 ayat 19. 4 ayat 19. Katakan kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Seperti kita bayangkan kasih Tuhan kepada kita. Dia mengutus Yesus Kristus untuk mati di kayu salib. Dia mengampuni dosa kita, Dia memberi kita hidup yang baru. Jadi ketika kita benar-benar memahami kasih Tuhan itu, hati kita akan berkata, Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau layak menerima pujian. Jadi dapat simpulkan penyembahan adalah respon alami dari hati kita yang bersyukur kepada Tuhan. Lalu poin yang ketiga yaitu penyembahan membawa kita masuk ke dalam kehadirat Tuhan. Seperti disebutkan dalam Mazmur 100 ayat 4 yang dikatakan, masuklah melalui pintu dengan nyanyian syukur ke pelatarannya dengan puji-pujian. Jadi dalam ayat ini menunjukkan bahwa pujian dan penyembahan membawa kita masuk ke dalam kehadirat Tuhan. Ketika kita memulai memuji Tuhan, sesuatu mulai berubah dalam hati kita. Kita mungkin datang ke gereja dengan hati yang berat. Kita mungkin membawa masalah, kekhawatiran atau kesedihan. Tapi kita memulai menyembah Tuhan, fokus kita berubah. Kita tidak lagi fokus kepada masalah kita, tetapi kita fokus kepada kebesaran Tuhan. Jadi masalah kita mungkin besar, tapi Tuhan kita jauh lebih besar. Penyembahan mengingatkan kita bahwa Tuhan masih memegang kendali atas hidup kita. Lalu yang poin keempat adalah penyembahan tidak tergantung akan keadaan. Seringkali orang berpikir bahwa kita menyembah Tuhan ketika keadaan hidup kita baik. Ketika doa kita dijawab, kita memuji Tuhan. Ketika semuanya berjalan lancar, kita menyembah Tuhan. Tetapi dalam Alkitab seperti dalam cerita Kisah Rasul 16
Itu ceritakan tentang Paulus dan Silas yang dipukuli dan dimasukkan ke dalam penjara karena memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara terkasih, coba bayangkan keadaan mereka, tubuh mereka terluka, kaki dan kaki mereka dirantai, mereka berada di dalam penjara yang gelap. Tetapi pada tengah malam mereka mulai berdoa dan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Di sini terlihat mereka tidak menyembah Tuhan dalam keadaan mereka yang baik, tetapi mereka menyembah Tuhan di tengah penderitaan mereka. Lalu tiba-tiba terjadi gempa bumi yang besar, pintu-pintu penjara terbuka dan rantai mereka terlepas. Dari ilustrasi ini jelas terlihat bahwa penyembahan sangat memiliki kuasa yang sangat besar. Ketika kita menyembah Tuhan di tengah kesulitan, iman kita diperkuat. Penyembahan mengubah suasana hati kita dan mengingatkan kita bahwa Tuhan tetap setia apapun keadaan kita. Lalu poin kelima adalah penyembahan adalah gaya hidup. Penyembahan tidak hanya terjadi di gereja pada hari Minggu. Penyembahan adalah gaya hidup orang yang percaya. Seperti dikatakan dalam Roma 12 ayat 1. Dikatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan ini berarti hidup kita sendiri bisa menjadi penyembahan kepada Tuhan. Cara kita hidup setiap hari bisa memuliakan Tuhan. Ketika kita hidup dengan kejujuran, itu adalah penyembahan. Ketika kita mengasihi orang lain, itu adalah penyembahan. Ketika kita mau mengampuni orang yang menyakiti kita, itu pun merupakan penyembahan. Jadi penyembahan bukan hanya tentang apa yang kita nyanyikan, tetapi penyembahan adalah bagaimana kita hidup untuk Tuhan. Dan poin yang terakhir adalah Tuhan layak menerima penyembahan kita. Seperti dalam Mazmur 96 ayat 4, Alkitab berkata, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, ia lebih dahsyat daripada segala alam. Jelaskan, Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, Dia yang memberi kita kehidupan, Dia yang menopang hidup kita setiap hari. Karena itu Dia layak menerima segala pujian dan kemuliaan. Ketika kita menyembah Tuhan, kita sedang mengakui bahwa Dia adalah Tuhan atas segala hidup kita. Bagi penutup, saya rangkumkan semuanya dari seri hari ini. Jadi penyembahan bukan hanya lagu yang kita nyanyikan di gereja. Penyembahan adalah sikap hati yang mengasihi Tuhan. Mari kita belajar menyembah Tuhan bukan hanya dengan suara kita, tetapi dengan hati kita. Bukan hanya pada hari Minggu, tetapi pada setiap hari dalam hidup kita. Biarkanlah kita jadikan hidup kita ini menjadi worship yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Demikian mungkin apakah mereka atau yang